Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini. Bareng saya Sol, dan video kali ini saya akan membahas penggunaan saya menggunakan Samsung Chromebook ini yang sudah saya gunakan tuh kayaknya 1 bulan deh, hampir lah. Nah, buat teman-teman yang lagi cari laptop murah, ya teman-teman harus mendengarkan pengalaman saya menggunakan Chromebook ini sebelum teman-teman menyesal atau mungkin teman-teman senang aja gitu dengan hasilnya. Oke, tanpa basa-basi kita bacakan dulu untuk speknya ya. Dari speknya sendiri tuh Samsung Chromebook ini ditenagai dengan Intel Celeron N4020 dengan max speednya itu 2,7 GHz dengan RAM 4 GB. Ya teman-teman pasti sudah, waduh, kayaknya bakal lemot tuh. Tapi teman-teman harus perlu ingat ya, untuk Samsung Chromebook 4 ini menggunakan sistem operasinya yaitu Chromebook, bukan Windows ya. Jadi ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Chromebook, di awalnya juga saya curiga sih ya kalau bakal lemot gitu ya dalam menggunakan atau dalam dipakai browsing ataupun segala macam. Tapi pada saat digunakan, saya rasa untuk Chromebook ini bisa teman-teman pikirkan ulang. Oke, dan di sini video kali ini saya nggak perlu banyak hal yang saya bahas. Di sini saya akan membagikan beberapa hal yang saya temui selama menggunakan Chromebook ini. Oke, sekarang kita lihat dari desain dulu ya. Kalau desainnya tuh terlihat seperti slim, dan di sini tuh ada logo Chromebook dan Samsung, dan laptop itu nggak ada screw-nya atau nggak pakai mur, semuanya tuh dilapisin dengan kayak diklep-klep gitu aja. Bahkan di bawah sini juga nggak ada skrup ya. Samsung sih mengklaimnya nggak pakai skrup memang. Dari desainnya yang seperti ini tuh Dini tuh bisa dengan mudah teman-teman bawa kemana-mana. Kalau misalnya lagi keluar kota butuh sebuah mesin editing, sebuah mesin untuk membuat skrip, ya Samsung Chromebook ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Oke, ini adalah 3 hal yang kurang menarik yang saya temukan, yang kurang dulu ya kayaknya. Nah, kalau teman-teman membeli Samsung Chromebook ini tuh dia itu nggak bisa menginstal aplikasi di luar dari Play Store teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Misalnya cari APK di Google, terus teman-teman mau install, sudah terdownload, itu nggak bisa diinstal langsung di Chromebook 4 ini. Jadi semuanya hanya bisa diinstal di Play Store ini, dan tentunya itu nggak semuanya compatible, nggak semuanya cocok. Kalau misalnya nggak cocok, dia akan muncul di tengah garis sini aja, jadi nggak bisa full gitu kan. Jadi ya teman-teman yang berpikir dengan mudah mau install KineMaster atau mau install game untuk bermain, sebaiknya dipikir-pikir lagi karena itu nggak bisa digunakan di Samsung Chromebook 4 ini. Terus selanjutnya adalah yang kedua, itu tidak mendukung Office 365 ya. Buat yang suka main di Excel, di sini tuh 365-nya nggak bisa. Jadi bahkan kita cari di Play Store itu nggak ketemu ya untuk Office 365. Dan di sini cuma ada Microsoft Admin-nya aja, cuma ya dia nggak support. Jadi untuk memakai Excel atau Word itu bisa menggunakan langsung di websitenya, langsung di Google Chrome-nya, misalnya Excel. Nah, nanti akan masuk Excel online seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masuk ke dalam dan wah, langsung bisa main di Excel. Tapi itu pun nggak selengkap dengan Microsoft atau laptop Windows pada umumnya ya. Terus ada option lain, yaitu menggunakan Google Spreadsheet ya. Di sini ada Google Spreadsheet yang langsung tersinkron di Google Drive teman-teman. Ini Google Spreadsheetnya seperti ini, dan ini tuh hampir mirip dengan Excel, cuma ya Excel lebih lengkap sih. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang ketiga tuh kualitas layarnya yang apa adanya sih. Dengan harga seperti ini sebenarnya kita nggak bisa terlalu banyak komplain nih. Cuma lebih baik saya share aja di sini. Kalau misalnya teman-teman sudah pindahkan seperti ini, view angle-nya tuh udah berubah dia. Jadi sudah berkurang, bahkan sedikit aja kita bergeser udah view angle-nya udah bergeser juga. Cuma untuk kualitas tampilan warnanya sih ya masih bisa diterima ya. Kurang,
Kalau teman-teman bisa suka nonton atau suka nonton Netflix, maka warnanya nggak seakurat yang sering teman-teman nonton di smartphone. Itu ada 3 hal yang saya temukan di kekurangan dari Samsung Chromebook 4 ini. Dan untuk kelimanya tersendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama saya temukan adalah dia tuh harganya terjangkau, bisa dibandingkan dengan beberapa brand lain. Untuk Samsung Chromebook ini harganya cukup terjangkau, dan unit yang saya temukan ini di 2,6 juta. Ya, bisa dibilang ini yang paling murah, apalagi brand ini adalah Samsung. Dan yang kedua adalah baterainya yang awet. Dengan baterai dengan kapasitas 39 watt, Samsung mengklaim itu bisa bertahan 12,34 menit. Tapi dalam penggunaan saya sehari-hari itu bisa bertahan sampai 10 jam. Itu saya gunakan nonton GG no Kitara di website manga. Jadi ya sekitar 10 jam itu udah merah baterainya. Tapi ya lumayan lah, karena emang di situ klaimnya adalah 50% brightness dan 50% para soundnya. Sedangkan di sini untuk saya pakai nonton tuh brightnessnya cukup tinggi ya, 70%-an. Yang ketiga adalah extended memory. Untuk harganya yang terjangkau, dia masih dikasih memori tambahan. Jadi kalau misalnya memorinya yang 32 GB itu kurang, teman-teman masih bisa menambahkan satu di sini micro SD. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Mungkin teman-teman bisa nambahkan yang lebih besar, dan harganya juga yang lumayan tinggi. Yang terakhir untuk harga dan speknya, ternyata Samsung Chromebook ini masih sangat lincah. Kalau misalnya teman-teman buka banyak Windows atau jendela di Chrome-nya, itu masih bisa banget. Terakhir saya coba itu kayaknya sampai 12 dan udah saya tutup kembali, nggak ada masalah. Untuk Chromebook ini bisa dibilang cukup lincah. Kalau misalnya ini yang Windows, mungkin hasilnya akan berbeda. Oke, itu aja beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan sebelum membeli atau memastikan untuk membeli Samsung Chromebook 4 ini. Tapi kalau teman-teman mencari sebuah laptop untuk anaknya sekolah atau meeting online, ya Chromebook ini masih bisa dipikirkan, karena dia juga udah include dengan kamera depan seperti ini untuk bisa zoom, bahkan even video call juga, pakai WhatsApp juga di sini bisa ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sebelumnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman, dan yang baru bergabung di channel ini bisa dibantu dengan cara subscribe channel ini. So, dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap sehat.